Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Oke pemirsa, tadi kita sudah menyimak materi dari Dokter Elsa nih. Udah cukup banyak ya dok ya? Oke dok, berarti kita harus benar-benar memperhatikan mulai dari posisi tangan, mulut, rahang tadi kan dok, dan juga durasi ya dok ya? Durasi. Nah untuk anak-anak nih yang rentan terkena kejang demam ini, apakah ada tanda-tandanya dok? Maksudnya apakah karena ada riwayat kah atau apa dok? Iya, kalau memang ada, kita bilangnya keturunan ya. Maksudnya memang ada riwayat ayahnya, ibunya, ada riwayat kejang demam sebelumnya, atau dia bukan anak pertama, jadi riwayat kakaknya di atas itu ada riwayat kejang. Biasanya memang lebih beresiko untuk adiknya atau untuk anaknya itu terkena kejang demam juga seperti itu. Risikonya lebih tinggi. Iya, gitu, risikonya dok. lebih tinggi. Oke, dokter kita sekarang move dulu nih, kita jawab pertanyaan yang ada di Instagram dulu ya dok ya. Mana nih pertanyaannya nih? Ya udah banyak juga tuh dok tadi tuh. Oke, ini dia dok. Kita mau mulai dari yang mana dulu dok? Yang atas atau bawah nih dok? Yang Dari mana yang aja bawah deh. dulu boleh. Dari bawah dulu ya. Apakah, nah mana nih? Apakah, apa tuh yang Benar kepotong ya? kayaknya deh. Apakah benar dok kalau anak kejang diberi kopi? Nah ini masih sering terjadi atau terdengar di masyarakat nih dok ya. Iya. Kalau anak kejang diberi kopi biar nggak kejang gitu. Itu benar atau enggak dok? Mungkin aku ke dokter Lisda dulu ya deh. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk penata laksanaan ada di slide yang bakal kita bahas gitu ya. Oke. Jadi memang bagus sekali pertanyaannya dan saya sudah menduga pasti salah satu pertanyaan pertanyaan hari ini pagi ini itu adalah tentang kopi, Kopi, gitu ya. ya. Sering ya. Iya, karena itu selalu turun temurun. Jadi dari nenek moyang kita diturunkan gitu ya, dikasih kopi gitu ya untuk kejang demam. Dan hari ini untuk para pemirsa yang menonton gitu ya, ataupun nanti yang belum sempat nonton mungkin melihat di tayangan ulangnya, bahwa itu mitos ya. Jadi pemberian kopi itu bisa mencegah terjadinya kejang demam, itu tidak benar. Itu bukan fakta ya, itu mitos. Jadi justru sebenarnya tidak ada pengaruhnya pemberian kopi dengan angka kejadian demam. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Elsa, bahwa ada faktor penyebab terjadinya bangkitan kejang demam pada anak, yaitu adanya infeksi. Tapi dengan catatan ya, perlu digarisbawahi dengan tebal bahwa infeksinya itu di luar dari sistem saraf pusat atau di luar dari proses intrakranial. Intrakranial itu bahasa awamnya itu artinya kepala. Jadi bukan karena sesuatu hal yang terjadi di kepala kita gitu ya. Karena di kepala kita tahu ada otak ya, ada sistem saraf pusat gitu ya. Jadi selain daripada itu, misalnya karena infeksi saluran kemih, infeksi di gangguan pencernaan, diare yang lama misalnya ya, karena infeksi bakteri. Kemudian paling sering itu infeksi saluran pernapasan. Kalau bahasa awamnya itu amandel. Oh itu bisa juga dok? Iya, itu yang paling banyak sebenarnya, amandel. Jadi ya, atau infeksi kulit yang kadang-kadang kalau dia sudah berat kemudian muncul demam tinggi, inilah sebenarnya pemicu terjadinya kejang gitu. Dan di samping itu ditambah lagi dengan riwayat keluarga seperti yang disampaikan oleh Dr. Elsa. Memang secara epidemiologi atau sebaran datanya, ketika orang tua, bapak atau ibunya itu punya riwayat dulunya waktu kecil kejang demam, itu akan meningkatkan resiko sekitar 2-5% pada anaknya untuk terjadinya kejang demam. Jadi kalaupun dikasih kopi tapi tiba-tiba masih kejang juga, ya jangan salahkan yang jual kopinya gitu ya. Karena memang sebenarnya nggak ada kaitannya gitu ya. Jadi jangan, nanti takutnya bertambah pertanyaannya kan sampai merek kopi gitu ya. Iya, takutnya panjang ya dok ya. Merek kopi yang baik tuh apa dok? Iya. Jadi yang jelas hari ini saya tekankan bahwa itu hanya mitos. Oke. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan di atas kali ya dok ya. Iya. Dok mau tanya nih, anak saya panas terus sempat mengigau. Terus saya kasih bye-bye fever tapi masih nggak turun panasnya. Terus sempat kayak kejang gitu tapi cuma kepala sama tangan aja kayak orang sesenggukan.
tapi udah nggak cuma ngigau aja itu. Gimana ya dok, saya panik sekali karena belum pernah sampai gitu. Terus tadi saya kasih Sunmol sirup tapi tetap panas dan muntah. Nah itu gimana? Aku ke dokter Elsa dulu. Aku loading dulu ya. Agak panjang Terlalu nih. panjang ya pertanyaannya. Jadi kita ambil dari perkata-perkata. Jadi iya. awalnya mungkin bapaknya bilang dia demam terus ngigau, ya, Iya. terus ngigau. Nah, seperti tadi kita harus dicermati ya gerakan tangan sama kakinya atau badannya atau mukanya, gigi gitu ya. Boleh dibahas lagi ya, Dok, ya? Diperhatikan. Kalau dia itu tandanya kejang, dia memang ada kekakuan otot gitu, seperti yang disampaikan tadi ya, kekakuan otot. Apakah tangannya itu kaku ke atas atau kaku ke bawah seperti itu ya, atau dua-duanya kelonjotan seperti itu. Itu adalah salah satu yang bisa dipahami ya secara mudah kalau itu kejang seperti itu. Dan memang disebabkan oleh demam. Dan durasinya nih Pak Malik dilihat juga. Kalau memang kurang dari 5 menit berarti memang kejang demam. Nah, kalau yang apa tadi? Udah enggak cuman ngigau. Iya cuma ngigau. Udah dikasih sirup penurun panas tapi masih panas dan muntah. Nah, saya mungkin ini udah termasuk harus dibawa ke dokter ya. Udah Jadi urgent ya, Dok, ya? udah curiga juga kenapa pemberian sirupnya masih juga panas dan muntah. Karena kalau memang panas dan muntah mungkin diperlukan tambahan terapi lainnya ya, tambahan terapi untuk muntahnya, atau mungkin diselidiki apakah ini memang infeksi bakteri atau infeksi virus mungkin, atau sirupnya dosisnya kurang atau pemberiannya yang kurang tepat, mungkin cara pemakaian obatnya. Jadi kalau memang mau dipastikan nih Pak Malik yang di rumah bisa dikonsultasikanlah ke dokter ya. Jadi harus diingat-ingat lagi waktu yang Bapak bilang ngigau tadi itu posisi anaknya gimana, terus ciri-ciri yang memang Bapak curigai kejang itu gimana, seperti itu. Harus benar-benar diperhatikan semuanya ya dok ya. Betul. Baik, kita simpan dulu dua pertanyaan yang ada di Oke. Instagram ini dok. Kita lanjut ke materi dari dokter Lisda dulu ya dok ya. Siap. Oke. Yuk kita lanjut ke Boleh materi kita dulu. tampilkan Boleh. slide-nya. Nah ini dia Oke. dok. Oke, jadi kita lanjutin ya materinya ya. Iya, Kalau Dok. tadi kan kita batas di klasifikasi sama gejala. Nah, di slide yang materi bagian aku ini sebenarnya lebih menekankan tentang bagaimana penata laksanaan, pencegahan, dan juga edukasi untuk masyarakat ya. Boleh next slide? Oke next. Boleh next? Oke. Jadi ini kalau yang di samping itu jangan pusing dulu untuk pemirsa di rumah ya, tidak berkewajiban, sangat-sangat tidak berkewajiban untuk dihafal ya. Jadi ini hanya Panjang ya dok ya? Iya, soalnya? ini kami gitu yang harus hafal ya. Jadi ini sebenarnya hanya nice to know gitu ya. Jadi hanya untuk sekedar tahu saja. Tapi yang perlu aku tekankan kenapa di dalam tayangan slide ini ada algoritma tata laksana kejang demam gitu ya. Menurut konsensus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu di bagian atas aja sebenarnya ya, yaitu di bagian pemberian diazepam per rektal gitu. Karena nanti salah satu edukasinya sebenarnya ini boleh disediakan di rumah gitu bagi Itu obat oral ya dok ya? dari dubur. Pemberiannya Oke. lewat dubur. Dia tuh anti kejang. Ya, jadi namanya itu diazepam. Pemberiannya itu adalah lewat dubur dan ini sebenarnya boleh di stok ya untuk para bunda-bunda yang ada di rumah, khususnya yang memiliki anak usia di bawah 6 tahun gitu. Karena kan tadi berdasarkan epidemiologi di usia 6 bulan sampai dengan 5 atau 6 tahun itu dia sangat tinggi resikonya untuk mengalami kejang demam. Tapi tentunya memang kita tidak bisa bebas sih memperoleh obat ini gitu. Paling kita bisa minta rekomendasi dari dokter terlebih dahulu. Jadi memang harus konsul ke dokter terlebih dahulu. Nah, yang aku mau tekankan itu adalah yang di sebelah. Jadi ada penanganan pada kejang demam gitu ya. Ini adalah penanganan untuk para pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Jadi untuk orang awam itu aku kasih singkatan cepat gitu ya. Oke. Cepat tapi bukan kerasa kerusuk ya. Kadang-kadang orang tua ini kalau anaknya kejang demam itu heboh gitu ya. Sampai tadi benar kata dokter Elsa, pas ditanya gimana pola kejangnya, apa aja yang kejang, nggak tahu lagi lah dok gitu. Karena Kita- udah panik tadi Iya, dok. karena udah panik gitu. Udah gimana kita mau tahu juga Iya. gitu ya. Kalau orang tuanya juga nggak ngamatin gitu gimana kejangnya. Jadi langkah yang pertama dari kata cepat ini sebenarnya biar mudah aja ya buat para pemirsa yang ada di rumah untuk mengingatnya. C yang pertama itu adalah cobalah untuk tenang terlebih dahulu. Oke. Ya, coba untuk tenang dan juga tidak panik ya.
Ini penting banget poinnya. Ini khususnya untuk para bunda dan ayah ya yang menemani anak gitu ketika lagi kejang. Coba jangan tegang dan jangan panik dulu. Apalagi jangan berantem dulu. Nah, Ya, itu. ini paling berat ya permasalahannya. Masalahnya paling berat. Paling berat ini gitu ya, nanti nggak selesai masalahnya. Dan amankan dari cedera, ini penting. Jadi daripada ayah sama bundanya yang beribut gitu ya, ini anak kenapa bisa kejang gitu ya, mending anak ini diambil dulu, diletakkan dan dijauhkan dari tempat yang beresiko. Karena kan dia kejang nih, misalnya dia di bawah meja, di atas kepalanya itu ada meja, kemudian di atas meja itu ada gelas, misalnya gelas kaca, kan dia lagi kejang, bisa aja dia menabrak tangannya lalu kemudian jatuh. Akhirnya apa? Bukan hanya kejang demam permasalahannya, tapi luka robek gitu ya. Jadi maksudnya amankan dulu dari tempat yang punya resiko. Yaitu seperti apa tempatnya? Biasanya kita akan buat di tempat yang datar, yang tidak ada di kanan kiri anak, atas bawahnya itu yang beresiko untuk melukai anak. Gitu. Jadi mending bawa dulu ya. Kemudian yang kedua, evaluasi suhu. Ini penting sekali karena ini akan berkaitan dengan pertanyaan yang ada di Instagram tadi. Iya. Apakah kalau udah kejang demam bakal kejang demam terus, Dok? Itu kan menjadi pertanyaan. Jawabannya ada di evaluasi suhu. Sebenarnya anak ini kejangnya pada suhu berapa sih? Gitu. Jadi sebenarnya bagus juga nih di rumah buat para bunda untuk menyediakan termometer. Kan sekarang udah gampang ya, nggak harus raksa ya. Bisa yang tembak gitu ya. Jadi gampang, tinggal dideketin aja misalnya di daerah kening atau daerah leher atau daerah ketiak misalnya. Itu diukur pada suhu berapa sih sebenarnya anak ini kejang. Jadi kalau pertanyaannya tadi kejawab juga ya pertanyaan Iya, tadi ya. benar, Dok. Apakah akan terus kejang? Tentu tidak. Kalau dia tidak mencapai cut off point suhu di mana dia kejang, maka dia tidak akan kejang. Misal sekarang nih anak kejang, ayah bundanya udah bawa nih di tempat yang datar gitu ya, yang aman nih, nggak akan ada yang beresiko untuk mencederai. Lalu diambil termometer nih sama bundanya. Ternyata anak ini kejang di cut off point 41 derajat. Artinya besok ketika terjadi infeksi, ketika suhunya masih 38, anak ini belum akan kejang. Jadi ketika dia menabrak cut off point suhunya, disitulah bisa terjadi kejang lagi. Oke, dokter. Gitu. Kita betul tahan sekali. dulu dokter untuk melanjutkan ke PA dan T-nya ya, Dok ya. Siap. Boleh duduk dulu dokter, kita jeda sejenak ya dokter ya. Iya. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.